yang keempat ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan himpunan. Nah, strategi dan alat penilaian bisa Ibu gunakan. Yang pertama bisa strategi itu kita menggunakan observasi, lalu menggunakan diskusi, dan alatnya nanti catatan. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah saya share juga sebelumnya. Kemarin itu ada Bu Riza minta RPP diferensiasi. Ini ada di WA kita MGMT. Boleh Bapak Ibu lihat juga. Nah, di sini ada nama murid, ada tanggal catatan sikapnya, apakah seperti ini saja Bapak Ibu, tanggal berapa Ibu melihat siswa tersebut. Lalu penilaian pengetahuan itu juga strateginya bisa uji kerja dan diskusi, dan alatnya bisa Ibu checklist saja. Contohnya seperti ini, pengetahuannya apakah sudah tercapai, apakah dia berkembang atau baru mulai terlihat, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dia menyebutkan himpunan atau bukan himpunan. Nanti keterampilan misalnya menyelesaikan soal tentang himpunan, permasalahan himpunan. Seperti ini saja Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang bertanya? Kan tadi kita tahu bahwa karakteristik siswa kita kan ada 3, kesiapan, minat, dan profilnya. Apakah dalam mengelompokkan siswa itu kita harus berfokus ke kesiapan saja? Atau boleh nggak di materi lain kita mengelompokkan berdasarkan profilnya? Atau di mana tergantung materi kita gitu? Apakah boleh seperti itu? Ya, terima kasih. Terima kasih, ini guru penggerak angkatan 4 ya. Kita saling berbagi ya Ibu. Kalau kami juga sebenarnya begini Bapak Ibu, untuk pembelajaran diferensiasi kita kan ada 3. Yang pertama adalah kesiapan, yang kedua adalah profil, dan yang ketiga adalah minat. Untuk pembelajaran diferensiasi ini Bapak Ibu, Ibu terserah memilih. Jadi tidak semua ketiga-tiganya yang kita pilih langsung kita plot menjadi satu RPP langsung kita laksanakan, bukan. Kalau Ibu misalnya melakukan kesiapan, berarti Ibu melihat hanya tingkat pemahamannya saja. Atau Ibu kita kolaborasikan, boleh. Tingkat kesiapan dengan misalnya minat atau dengan profilnya. Kalau minatnya kemarin kan adalah olahraga, apakah dia kesenian atau dia sains. Lalu yang ketiga sesuai dengan profilnya, gaya belajarnya. Kalau Ibu gabungkan ketiga-tiganya malah bagus kalau menurut kami, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau di sini kita belajar, kita mencoba satu saja kita menggunakan bagaimana pemetaan kebutuhan murid itu. Apakah kita hanya menggunakan satu saja, seperti kita melakukan kesiapan, itu sudah melakukan diferensiasi namanya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Dina, mungkin yang dipertanyakan itu kalau misalnya kita nanti menerapkan pelajaran diferensiasi melihat berdasarkan kesiapan, itu kan ada 3 kemampuan yang akan kita nanti. Untuk membuat KPD dan atau modulnya nanti itu kita harus berdasarkan kemampuan itu. Nah, yang jadi pertanyaannya untuk asesmennya nanti itu kalau kita tahu asesmennya seperti apa, nanti target di modulnya itu kita bisa membayangkan sampai di mana akan kita buat modulnya gitu. Apakah dia taksonomi belumnya bagaimana itu, apakah untuk yang kemampuan rendahnya sampai C berapa, yang membuat tinggi dan sedangnya sampai C berapa kira-kira itu bagiannya. Terima kasih. Ya, saya coba menjawab langsung Bu Esi. Ya, sama Bapak. Pak, nama Bapak Irwan. Pak Irwan. Baik, saya mencoba menjawabnya. Sebenarnya begini Bapak Ibu, untuk pembelajaran diferensiasi kita tahu taksonomi Bloom itu sampai C6, sampai analisis dan karya cipta C6. Sebenarnya untuk tingkat pemahamannya ini yang kita kebingungan, sampai mana sih anak ini? Sebenarnya untuk tingkat pemahaman awal itu anak sampai C2 saja, anak becus untuk menerapkan, atau C3 dia menerapkan tentang himpunan, itu sudah puas kita Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi tidak harus semuanya sampai nanti analisis atau sampai dia C4 seperti itu, tidak. Untuk pemahamannya itu juga berbeda-beda karena kita melakukan diferensiasi. Artinya kita tidak melakukan pemaksaan siswa itu harus semuanya bisa. Karena kita tahu bahwa anak ini dengan anak ini berbeda. Jadi sesuai dengan itu, sesuai dengan taksonomi Bloom sampai C6, untuk misalnya yang untuk tingkat pemahaman siswa yang rendah itu sampai C3 saja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang tingkatnya sedang dengan tingkatnya yang tinggi itu sampai terserah, sampai mungkin siswa itu lebih mencipta C6.
kita lakukan setiap kita memiliki KD baru yang mau disajikan, atau bisakah kita memakaikan hasil dari KD 1 ini untuk KD berikutnya? Rasanya kalau menurut pribadi tidak akan berbeda jauh tingkat anak itu pemahamannya. Kalau sudah tinggi dari sini paling tidak akan jauh berbeda. Mungkin pula dia diam pada tingkat pemahaman yang rendah untuk KD yang lain. Jadi pertanyaannya, apakah setiap KD kita menentukan tingkat pemahaman anak ini tinggi, rendah, sedangnya atau bagaimana? Mohon jawabannya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Reken dari Kota Padang. Terima kasih kepada Bu En dari Kota Padang. Silakan Pak Dina. Ya, terima kasih kepada Bu En. Saya mencoba menjawabnya, kami mencoba menjawabnya Ibu. Yang sebenarnya RBP yang saya tampilkan ini kan ada pretestnya. Ini pretest, kenapa saya lakukan waktu itu? Karena dia terdesak diminta sebenarnya. Tetapi kalau Ibu tidak menggunakan pretest tidak apa-apa. Karena kita tahu kan Bapak Ibu, pasti saya yakin dan percaya Bapak Ibu di dalam kelas sudah tahu mana anak yang kemampuan tinggi, mana anak yang kemampuan sedang, mana anak yang kemampuan rendah. Seperti itu. Jadi tidak harus kita setiap melakukan kegiatan proses pembelajaran kita melakukan pretest tidak Ibu. Ya, karena mungkin kita seperti ini, misalnya kita melakukan semester 2, di semester 1 kan kita sudah terbayang ini wajah. Karena Bapak Ibunya tadi kayak Bu En yang berpengalaman melihat saya aja mungkin aku nilainya lah 5 atau 6, 7, 8 seperti itu kan Bu? Iya kan Bu, seperti itu kan kita sudah nampak wajah anak itu sudah tahu kita mana anak yang kemampuan yang tinggi, mana yang kemampuan sedang, mana yang kemampuan rendah. Yakin saya itu. Pada saat yang menyelesaikan LKPD itu dapat dia nilai 80. Ya. Ada yang sedang, dia dapat nilai LKPD misalnya 60. Iya. Dan dia dikategorikan yang mampu 60. Kita sudah melihat anak ini kemampuannya tinggi, ternyata pas LKPD ini 50. Iya. Mungkinkah mereka bisa berobat kompetensi atau bagaimananya? Bagaimana nanti? Kita pas kita nilainya di akhir. Kan nggak mungkin pula antara kita pakai pengalaman segala macam. Nah, bagus sekali pertanyaan Bu En. Ya Ibu, bagus. Ya, kalau kita pikir memang seperti itu juga. Kalau misalnya anak yang sedang ini ternyata 60, yang rumit malah 50, sedangkan yang ini misalnya 90 atau 80, kan tidak bilang kita kan kasihan dulu kan nggak mungkin ya Bapak Ibu. Artinya kalau anak yang kita temukan seperti itu, tentu kita yang pertama, kita sebagai guru kita melakukan remedial, itu yang pertama. Dan yang kedua, hal kami di dalam kegiatan pelatihan penggerak yang kemarin itu boleh kita tukar siswanya seperti itu. Boleh. Maksudnya begini, pada materi ini anak mempunyai kemampuan yang tinggi seperti itu. Ternyata toh hasilnya hanya rendah. Bagaimana besoknya? Berarti pandai Ibu bagaimana cara memutar tingkat pemahaman siswa tersebut. Begitu ya Bu Desa? Karena kita tahu, karena kan seperti ini, tidak selalu loh anak himpunan ini pasti bisa dengan aljabar, belum tentu. Tetapi itu jarang terjadi. Karena kita tahu juga anak yang pintar matematika itu biasanya pintar matematika seperti itu. Pintar yang lain juga. Amin. Begitu. Jarang terjadi. Tetapi kalau terjadi, pandai kita sebagai guru boleh kita menukar tingkat pemahamannya, kita letakkan aja tingkat pemahamannya sedang. Tapi kalau kita sudah melakukan remedial, ternyata siswa itu bagus, ya udah kita tetapkan saja dia sebagai tingkat pemahaman yang sulit tinggi seperti itu Bu. Pada waktu tes itu dia bertanya-tanya kecil. Bisa jadi Bu. Bisa jadi dia dapat sudah tahajud malam kan. Nilai tinggi yang tinggal rendah tadi nilainya tinggi. Mungkin ada pilihan, tidak biologi. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita mencoba membuat? Karena kami ini juga kita bersama-sama berkolaborasi. Bagaimana? Atau kita bersama-sama membuat? Boleh saya buktikan nanti kita bersama-sama. Lalu kita buat saja satu RPP atau kita berkelompok boleh juga.